Ya Nabi, salam alaika. Pada malam hari ini, sesuai yang ditetapkan oleh Kemenak Kampang, Kuah Kecamatan Bangkinang Kota, dengan tema menghindari sifat munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat munafik ini ada yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, ada yang berkaitan dengan ubudiyah. Yang berkaitan dengan i'tiqadiyah yaitu yang berkaitan dengan akidah, tauhid. Munafik secara akidah, secara zahir dia beriman, secara kasat mata kita dia muslim, sebenarnya dia adalah munafik. Itu munafik secara i'tiqadiyah. Ada munafik secara ubudiyah, yaitu bermalas-malasan beribadah. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Dia salat juga, tapi salatnya bermalas-malasan. Allah, condongkan mati selagi aja. Nggak ada semangat nih. Enak, tuh ayo. Enak. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Munafik secara akidah ini ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Uhud, terjadi peperangan di zaman Nabi, ada orang munafik yang mempengaruhi kaum muslimin. Tak usah ikut perang, tak usah ikut ini, nanti kalian mati. Inilah munafik di zaman Nabi ketika masih hidup. Jumpa juga leleh kalau mati. Itu secara akidah. Ada munafik secara ubudiyah, secara ibadah. Ini salatnya, tapi salatnya apa, Pak? Asal-asalan aja. Asal lewat duit, asal lewat langsung utang. Ya nak? Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila nya salat, salatnya mali-mali. Bahkan dalam ibadah ini kata Nabi, orang yang tergolong munafik itu adalah orang yang tidak menghadiri salat isya subuh berjamaah. Awak dia kenisa subuh jamaah nih, salat tarawih aja kin sonjol. Banyak yang tenernya, Pak. Ya enggak? Apalagi subuh beko lah. Lain sebanyak kau subuhnya. Abu, opak. Lain sebanyak kau subuhnya. InsyaAllah. Jadi banyak perut yang mau doang. Ya? Apa kata Nabi? Orang yang tergolong munafik itu adalah orang yang tidak salat subuh dan isya berjamaah, khususnya laki-laki. Memang tantangan subuh berat. Lama-lama lolo, sudah sahur konyang lama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang terjangkit penyakit munafik atau sifat munafik ini. Yang pertama, ingkar berjanji. Apabila berjanji dia tidak tepati.
tentu semua perkataannya sulit dipercaya. Berjanji tidak ditepati ya. Isu dan bayi hutang tanggal sekian, nanti mula tanggal lemungkiu mula dispensasi lu seminggu, nanti mula seminggu tinggal 3 hari, 3 hari nih sebulan nanti. Makanya awak kalau minjam kan pikirkan dulu, bila kan sanggup membayar. Kalau bulan sampai 2 bulan, ya, tidak asal berjanji. Apa kata Allah? Wa aufu bi ahdillah iza ahadu. Apa bilonya berjanji dengan Allah, inyo tepati janjinya. Artinya begitu juga awak ke manusia, sesama manusia, sesama hamba Allah, awak menepati janji-janji kita. Nah, yang kedua, ciri orang munafik ini terjangkit sifat munafik, yaitu suka berbohong, berdusta. Apanya Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 24, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafikin. Allah akan memberi balasan bagi orang yang jujur dengan kejujurannya, wa yu'azzibal munafikin, dan Allah akan mengazab orang-orang yang terjangkit penyakit munafik. Berbohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana posisi Pak? Di pasar? Kuasanya di rumah? Di HP kok banyak komodo tuh. Di mana Pak? Di rumah. Kuasa di pasar. Enak. Video call lagi. Soalnya video call sih kok banyak uang nih. Padahal berutuh ini. Yang ketiga, ciri khas orang munafik itu suka berkhianat. Apabila diberi amanah, ia pungkiri amanah itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menunaikan amanah. An tu'addul amanati ila ahliha, menunaikan amanah. Pemimpin amanah, kepala keluarga amanah, ibu rumah tangga amanah, semuanya kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sifat orang munafik malas beribadah, tak ada semangat. Dia tahu fadilah salat berjamaah, dia enggan. Dia tahu hukuman orang meninggalkan salat fardu, tapi dia aju-aju. Tayo tanda lah. Tado tanda nak suruh rokok. Nyinyo. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Allah tak bisa ditipu. Ayat innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, sedangkan Allah itu huwa khadi'uhum, benar-benar menipu mereka. Manusia bisa kita kelabui Pak. Lah sudah apa salat ada nak bahasa boleh nak. Fasul
cucunya cu, nampak loyo lah. Enggak, pura-pura loyo lah penuang puasa, enggak puasa. Nek puasa abangnya bini. Andai kau kian nampak dek kau nama kokok abang saya ni. Di mana kokoknya? Enggak, orang manusia bisa kita kelabui, tapi Allah tidak bisa awak kelabui. Nah, selanjutnya kata Allah, wa iza qamu ila salat qamu kusala. Apabila salat, salatnya tongkat contoh akan mati supaya tidak ada semangat, loyo Allah, lalu cien. Wa yura'unan nas, kalau ditengok ada orang semangat, dapat orang nak kata salat, tiba dekat rumahnya salat satu ayat. Kalau di masjid, Allah, kalau dapat pintu, Allah, tengok dulu, tiba rumah salat pakai singlet dulu, bolong-bolong singlet. Kalau menghadap bupati bersemprot, wadah, dasi. Le menghadap Allahnya, pakaikan sabun 3 minggu dah cuci. Asing dek la bolong-bolong puluh. Allah, dek cu. Kalau hidayah nak masalah. Kalau di rumah dia cuba-cuba dulu. Menghadap manusia kita rapi, bersih. Sedangkan menghadap Allah 5 menit dalam saat, 5 minit kali 5. 25 menit sampai sejam. Anak pengajian yang bersih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin. Yang kelima, orang yang munafik itu suka bersumpah-sumpah. Suka bersumpah banyak. Asal bercerita, kamu tembak dari guru, kamu tak dipotui. Dia punya bercerita juga itu, dia inyo, ya tak percaya orang ke inyo leh. Kalau asal bercitonya beralaskan sumpah. Kau tengok, asal bercito sumpah. Haram naji. Dia apa je betul. Dia inyo tak percaya orang ke inyo leh. Kalau percaya ke inyo, tak perlu yang kesumpah. Ittakhazu aymanahum junnatan. Mereka suka mengambil sumpah sebagai tameng, sebagai casing. Casing aja sumpahnya. Kadang-kadang dilanggar sumpah. Enak. Kalau apa tak joyong mau di kopi joyong. Jin sumpah dia Pak. Isu anjing joyong, tanakan sumpah. Dan haram joyong ni. Esok nampak makan joyong, makanlah, makannya lah, itu sesumpah-sumpah lah, tak boleh sesumpah. Yang keenam, orang yang bersifat munafik terjangkit itu adalah riyah, memamerkan ibadah, sum'ah, memperdengarkan ibadah kepada orang lain. Dan malam hari tahajud, tak perlu sampai ke orang. Enak, betul dia di Facebook lah. Alhamdulillah Ramadan ini setiap malam saya tahajud. Tak perlu. Enak, atau foto dulu di bini. Akhirnya abang tahajud ini. Tak perlu. Biarlah Allah yang tahu. Jangan dipamer-pamer yang ke uang. Kadang-kadang awak kan, Indonesia kan terkenal di muka asal foto di Ka'bah, foto di Siko. Kalau udah pulang nak jawab orang sedang ibadah aja nih. Kalau udah pulang tak masalah. Kau sedang ibadah, khatib sedang khutbah, berselfie dulu, nak tahu ibadah. Kalau udah pulang esok, nak pulang esok kenangan, nak foto lah. Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka salat tapi salat mereka riyah. Dok peluang dak tetek mancak salat kan ati gua salat rumah catu ayam. Ya.
Pernah suatu ketika Nabi melihat seorang laki-laki. Apa kata Nabi kepada laki-laki itu di masjid? Laki-laki itu salat di masjid. Lalu selesai salat, laki-laki itu menemui Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi. Apa kata Nabi kepada laki-laki tersebut? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salat kamu kembali, kamu belum salat. Kok begitu ya Rasul? Saya ini capek-capek dari awal sampai akhir salat, kok saya disuruh lagi salat? Maka laki-laki tersebut mengulangi salatnya. Selesai salat, datang kepada Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu apa kata Nabi kepada laki-laki tersebut? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Lalu kali dia ulang-ulang, tak ada salat dia, ya Rasulullah. Habis ulang kali ketiga, cendawa cendawa salat pertama, salat kedua, sudah tu datang ke Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Ternyata laki-laki ini salatnya condor patu ayam. Kenapa ayam litak tidak bagi nasi pagi, siang, sore, tengah malam, kota kona. Hanya lalu laki-laki itu bersumpah, Wallahilladzi ba'asaka bil haq, demi Allah yang telah mengutusmu Muhammad. Tak tolong dia mengulang-ulang semayang leh. Contoh apa salat? Fa'alimni, ajar ke dia. Contoh apa salat yang mantap dulu. Apa ni Nabi? Awalilah salat dengan bertakbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau awak tutup kau lupa, jangan sok-sok pula dah. Kau salat zuhur rumah, Allahu Akbar. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim. An-naba' sampai at-takasur. Ditengok ni anak mencopak-copak ayat zuhur cakap main. Asalnya pelupa. Kalau pelupa apa sampai Nabi tadi? Sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca ni orang yang mudah dalam Al-Quran. Biar Allah qul a'udzu binnas inna a'tayna inna anzalna. Ni imamnya. Ada sahabat Nabi ketika salat tak pernah meninggalkan qul Allah. Dilapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sianu jadi imam qul Allah dia tahu ni. Apa ni Nabi? Bimbang apa dia cakap? Ya tiwak jadi imam qul Allah tahu yang baca? Ya ya Rasulullah. Dia aku suka dengan qul Allah kalimat tauhid. Nabi tak bohong ya. Kalau amak-amak kalau di musalla musajid bohong. Tak panjang imam. Mak apa lalu semayang ni? Dibaca pendek di imam itu nanti kacau. Dibaca di imam Yasin ni, Allah Akbar Yasin. Yasin baca apa ni? Pasal 5 ayat ni. Bila ngomong belakangnya. Nah, bapak ibu-ibu, ada kemunafikan secara akidah, ada kemunafikan secara ibadah. Hendaknya keduanya dijauhkan oleh Allah dari kita. Karena orang munafik ini tempatnya di neraka. Apanya Nabi, apanya Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tempat neraka yang paling bawah. Ya, fid darkil asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Hendaknya kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat munafik ini. Itu dulu yang dapat disampaikan. Akhir kalam, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata hamba yang kurang berkenan di hati, lah yang mohon maaf dulu Bapak Ibu. Minta ampun kita kepada Allah.
Karena kebodohan dan kekilapan saya menyampaikan. Nastaghfirullahalazim. Kalau lama-lama salat juga masih belum bicara di rumah. Lebih bicara tadinya teh. Ya, itu dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.